Pak, melihat tren investasi emas di Indonesia saat ini kayaknya memang sedang tinggi-tingginya nih Pak. Betul. Ya. Ini bagaimana Pak Anda melihatnya Pak? Memang kalau kita lihat secara berapa tahun terakhir ini ya, khususnya dari mulai COVID-19 2020 sampai ke sini, terutama tahun 2024-2025 itu kita melihat trennya sangat mengalami lonjakan yang signifikan ya. Terutama di generasi muda atau Gen Y dan Gen Z. Kebetulan saya juga termasuk Gen Y atau millennials. Jadi memang kita melihat trennya sangat naik, terutama di pembelian emas batangan atau investasi ya, koin. Kita melihat mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin karena tadi sempat kita bahas juga ada kondisi ketidakpastian geopolitik dan ekonomi. Tuh. Terus juga generasi yang Gen Y dan Gen Z ini kan generasi digital ya Bu. Jadi boleh dibilang akses untuk digital baik untuk edukasi, literasi keuangan, serta akses untuk mereka mendapatkan investasi itu juga jauh lebih mudah daripada generasi sebelumnya. Gitu. Oke, memang sudah aware ya untuk generasi Y dan juga Gen Z nih. Saya juga Gen Z kebetulan ya. Memang untuk investasi emas saat ini terbilang cukup menurut saya menguntungkan seperti itu karena kita bisa simpan uang dengan sesuai dengan kondisi ekonomi pada saat itu. Nah, dengan harga emas yang terus bergerak nih Mas, mendekati level-level yang baru lagi, sekarang sudah mahal sekali gitu 3 juta gitu kita bisa katakan ya. Nah, ini sebenarnya faktor apa sih yang paling dominan mendorong penguatan harga emas ini? Oke, memang berapa bulan ini ya, mungkin berapa hari ini ya di bulan Januari, tiap hari juga saya juga pantengin berita terus tiap pagi, all time high terus ya di CNBC, kan per troy ounce-nya juga naik terus. Jadi mungkin kalau kita lihat ada beberapa faktor yang dominan ya. Salah satunya tadi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik kan juga yang major, ada blok barat, blok timur. Terus secara regional juga ada konflik di Timur Tengah, Laut Cina Selatan, Korea juga. Terus yang terbaru mungkin Greenland, tapi Greenland juga semalam kan Trump sempat ngumumin dia nggak akan pasang tarif dan menggunakan kekuatan militer ya untuk mengakuisisi Greenland. Jadi sempat ada koreksi sedikit nih, ada penurunan sedikit. Tapi kan jangka panjang kita lihat perang tarif dan dagang ini antara US dan China kan masih terus ongoing ya, maksudnya sometimes on and off gitu. Jadi masih uncertain. Terus juga ada ekspektasi penurunan suku bunga juga, the Fed ya. Kalau saat ini kan bertahan, tapi ke depan we never know. Dan juga kalau kita sama-sama tahu ya, kalau misalkan suku bunga turun, itu kan emas kan nggak ada imbal hasil. Jadi otomatis opportunity cost untuk hold emas juga lebih murah. Jadi orang banyak yang lari ke emas. Terus inflasi juga makin tinggi ya Bu. Over the years, harga barang makin tinggi, terus otomatis buying power dari uang tunai atau uang fiat ini kan berkurang. Jadi orang-orang ingin hedging against inflation dengan lari ke safe haven. Terus kalau kita lihat beberapa negara sama bank sentral juga ini terus menimbun emas terus ya Bu. Jadi demand-nya juga baik secara permintaan korporasi dan retail itu terus naik. Jadi ini beberapa kombinasi faktor ini mengakibatkan harganya terus naik ya Bu. Oke, melihat tren minat untuk investasi emas ini terus berjalan ya. Mungkin kita tidak tahu sampai kapan seperti itu karena masih terjadi juga nih konflik geopolitik dan lain-lain. Ini dari Sembada Gold kan ini sendiri adalah wholesale dan retail ya. Betul. Untuk emas sendiri. Nah ini dari Anda sendiri semenjak adanya tren investasi emas ini ada kenaikan nggak? Memang naiknya banyak sekali ya beberapa tahun ini. Dan kalau kita lihat kan memang kita juga berjualan ada emas batangan ya atau koin dan perhiasan. Dan memang trennya ini berapa tahun ini naik cukup baik untuk keduanya. Cuman memang kalau kita compare apple to apple, memang untuk emas batangan ini yang investasi naiknya sangat signifikan ya Bu. Kalau nggak salah kemarin sempat lihat data secara global pun kan naik sekitar, kalau nggak salah sekitar 6% ya. Tapi itu global ya untuk perhiasan dan koin. Kalau untuk koinnya global sekitar 17%. Dan di Indonesia sepertinya last year itu naik sekitar 11%. Jadi cukup tinggi untuk batangan ya. Untuk perhiasan juga masih cukup bagus, hanya saja kalau memang untuk perhiasan kan itu elemennya kombinasi ya Bu. Jadi ada lifestyle-nya juga dan ada investment-nya juga. Jadi keduanya cukup masih oke juga sih. Signifikan? Kalau untuk yang emas batangan sangat signifikan sekali, kalau yang perhiasan masih lumayan. Karena mungkin juga culture ya, apalagi di Indonesia, di Asian countries ini kan terutama yang ibu-ibu, wanita kan masih suka pakai perhiasan. Perhiasan emas. Ya, dan
dengan harganya ini naik, mereka juga lebih melek ya investasi. Oh ternyata pakai perhiasan ini pun juga bisa untuk investasi karena harganya naik. Jadi masing-masing ini ada plus and minus. Kalau misalkan kita bicara seperti Bu Sherly nih, kalau kita cewek kan misalkan pakai beli logam mulia kan nggak mungkin kita keluar-keluar pakai logam mulia 1 on gitu, kita kalungin kan. Kalau perhiasan jadi makanya tagline-nya itu kan memang berhias sambil menabung. Jadi memang masih dapat dua-duanya itu. Oke. Ada angkanya Mas? Untuk yang kenaikannya mana? ini? Kenaikannya di antara dua-duanya? Kalau yang untuk emas batangan di Indonesia, kalau nggak salah itu kenaikan demand-nya last year sekitar 11%. Kalau untuk perhiasan itu kelihatannya masih tipis masih tipis, masih kurang lebih masih relatif konstan ya, stabil lah. Nah, kalau silver atau perak gimana Mas? Ini kan kita lihat saat ini juga kayak lagi naik daun ya. Betul. Karena beriringan nih, emas naik, perak juga naik. Betul. Seperti itu. Nah, ini kalau di toko ini seperti apa Mas? Ini perak kan juga sempat kalau kita lihat lumayan left out ya Bu. Kan biasanya kalau emas dan perak ini mereka berjalan beriringan ya, ada rasionya kan.